Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Kurniawan, pembimbing literasi dari SD Alam Insan Cemerlang. Kali ini, saya akan menyampaikan review buku cerita rakyat yang berjudul Kancil Mengalahkan Harimau. Buku ini ditulis dan diterbitkan oleh Serbajaya. Siang itu, Kancil hendak pergi minum ke tepi danau di tengah hutan. Tiba-tiba datang seekor harimau. Begitu dilihatnya Kancil, ia ingin menerkamnya. Dengan mata yang bersinar-sinar, ia menatap Kancil. Si Kancil sangat ketakutan. Cepat-cepat ia lari. Dia tidak mau menjadi mangsa si harimau. Melihat si Kancil lari, harimau pun mengejarnya. Namun, sayang, si harimau kehilangan jejak si Kancil. Meskipun si Kancil sebenarnya lari lebih lambat dari harimau, tapi si Kancil langsung masuk menyelinap ke semak-semak dan bersembunyi. Harimau tentu saja perasaannya sangat kecewa. Ia kesal. Ia kecewa. Ia sebenarnya sudah tidak sabar ingin menyantap daging si Kancil yang enak dan lezat. Namun, sekali lagi, si Kancil lenyap entah kemana. Rupanya, harimau kemudian menghentikan pencariannya. Ia duduk setengah berbaring, bersandar di bawah akar pohon karena kelelahan. Matanya yang bersinar-sinar menyapu ke sekeliling. Beberapa saat lamanya si harimau termenung, sampai akhirnya ia dikejutkan oleh suara krak. Rupanya bunyi itu berasal dari sebuah ranting patah yang diinjak oleh si Kancil. Si Kancil yang disangka telah jauh meninggalkan tempat itu, ternyata masih bersembunyi di balik kerimbunan daun. Mengetahui si Kancil masih berada di tempat datangnya suara, karena keadaan tidak menguntungkan, si Kancil kemudian pergi melarikan diri. Melihat si Kancil lari, sang harimau memanggilnya. "Hei Kancil! Aku tidak akan menyakitimu. Berhentilah." "Aku tidak akan berhenti," jawab si Kancil. "Pasti kamu akan memangsaku." "Percayalah, Cil. Aku tidak akan memakan dirimu. Bukankah kita bersahabat?" bujuk harimau. "Kalau begitu, apa jaminannya bahwa kamu tidak akan memangsaku?" kata si Kancil. "Baiklah, bila kamu masih ragu, saya akan berjanji bahwa bila perkataan ini bohong, maka aku rela mati di tanganmu," ucap si harimau. Mendengar bujukan dan kata-kata manis sang harimau, si Kancil pun akhirnya menghentikan larinya. Tak seberapa kemudian, harimau sudah bisa menyusul si Kancil. Akan tetapi, sang harimau rupanya ingkar janji. Ia bohong kepada si Kancil. Dia sadar sebab bila ia tidak berbohong, pasti si Kancil akan sulit untuk ditangkap. "Nah, sekarang kamu kena tipu anak manis," ucap harimau dengan gembira. "Apa maksud perkataanmu itu, sobat?" tanya si Kancil penasaran. "Sekarang jangan banyak tanya lagi. Sudah saatnya kamu menjadi santapanku hari ini. Aku adalah raja hutan. Siapa saja harus tunduk di bawah perintahku," ucap si harimau. Namun, karena si Kancil tergolong binatang cerdik, ia pun segera mencari akal untuk meloloskan diri dari si harimau. "Baiklah, bila seperti itu yang kamu kehendaki," kata si Kancil. Seolah-olah ia telah menyerah. "Tapi sebenarnya kamu bukan satu-satunya di hutan ini," kata si Kancil. "Apa katamu?"
Tukas harimau yang sudah tidak sabar lagi untuk segera memangsa si kancil. Sebelum aku mencari minum tadi di danau, sebenarnya aku telah bertemu dengan harimau selain dirimu. Dia juga ingin memangsaku sebagaimana engkau inginkan. Tapi karena aku haus, terlebih dahulu aku ingin minum di danau. Setelah itu, aku baru akan menemui dia lagi. Oleh karena itu, sebelum kamu memakanku, sebaiknya kamu harus bisa mengalahkan dia, kata si kancil. Bila permintaanmu demikian, maka baiklah, aku akan penuhi. Tapi di mana dia sekarang berada? Kata si harimau. Dia tinggal dalam sebuah sumur yang terletak di tengah hutan, jawab si kancil meyakinkan. Sekarang coba tunjukkan tempat itu. Sudah tak sabar lagi aku ingin mengalahkan dia, kata sang harimau dengan sombong. Aha, benarkah kamu dapat mengalahkannya? Dia sangat besar dan kuat loh. Kancil memanas-manasi harimau. Sudah, jangan banyak cakap. Antarkan aku kepadanya. Baiklah, mari ikut aku, kata si kancil. Si kancil berjalan lebih dahulu, sementara sang harimau mengiringinya dari belakang. Setelah menyusuri jalan yang agak menanjak, berbelok 2 kali, tibalah keduanya di tempat yang dituju. Sebuah sumur yang cukup dalam dan ditumbuhi oleh rumput-rumput agak panjang di sekelilingnya, sekarang telah berada di hadapannya. Inilah tempat yang saya maksud, kata si kancil. Cobalah kamu tengok ke dalam, pasti kamu akan melihat seekor harimau di dalamnya. Sang harimau kemudian berjalan mendekati bibir sumur. Ia kemudian langsung menengok ke bawah sumur. Harimau itu melihat dengan jelas. Di dalam sumur juga ada harimau yang mirip dengan dirinya. Tak lama kemudian, harimau itu meraung dengan keras. "Au!" Suaranya terdengar ke seluruh penjuru. Saat itu pula dari dalam sumur juga ada suara aungan yang sama. Nah, dia juga meraung sobat, kata si kancil. Mungkin dia menantangmu. Apa? Dia berani menantangku? Benar. Bila kamu tidak percaya, meraunglah sekali lagi. Dia pasti akan meraung juga sebagai pertanda bahwa dia juga berani kepadamu, ucap si kancil meyakinkan. Sang harimau pun meraung sekali lagi. Raungannya sangat keras melebihi sebelumnya. Dan ternyata benar, dari dalam sumur terdengar suara harimau yang meraung. Maka sang harimau menjadi marah dan segeralah ia melompat ke dalam sumur. Piur! Suaranya begitu menggema dari dalam sumur dan airnya pun menjadi keruh. Namun, apa yang terjadi? Ternyata di dalam sumur itu tidak ada harimau selain dirinya sendiri. Suara raungan itu tidak lain hanyalah pantulan dari gema suaranya sendiri. Sedangkan yang dilihat di dalam sumur ada harimau lain, itu hanya bayangannya sendiri. Sebab air yang ada dalam sumur sangat jernih dan menjadi keruh setelah dia melompat ke dalamnya. Dengan berlagak bodoh, si kancil lalu berkata, "Bagaimana sobat? Apakah kamu bisa mengalahkan dia?" "Ternyata kamu menipuku," sahut harimau bersungut-sungut merasa bahwa dirinya telah dikerjai oleh si kancil. "Itulah balasannya bagi yang mengingkari janji," jawab si kancil sambil kemudian melangkah pergi. Tak lama kemudian, sang harimau pun mulai kehabisan tenaga untuk berenang. Sedikit demi sedikit, akhirnya tubuhnya tenggelam ke dalam air. Nah, sobat literasi sekalian, apa hikmah dari dongeng tersebut, dari cerita tersebut? Ya, hikmahnya adalah kita tidak boleh berbohong, kita harus jujur karena lambat laun kebohongan yang kita lakukan akan berbalik kepada diri kita sendiri dan membahayakan diri kita sendiri. Demikian review yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.